akan selalu berganti. Mari sedang jemaat kita mempersiapkan diri untuk berbakti di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sekali lagi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu jagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Tuhan senang akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Dia memberkati kita. Ku yakin Tuhan memberkati, Dia selalu melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi, amin, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama kita mau angkat tangan, aminkan ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia kenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tidak pernah terlambat Tuhan menolong kami, karena Engkau Allah yang tetap setia. Haleluya, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia kenyangkan kita dengan firman-Nya. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan penuh iman, Dia kenyangkan kita dan pelihara kita. Dia mengenyangkan
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang di tempat ini yang merasa pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat di tempat ini yang merasa pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian di awal yang baru ini, di tahun baru, di hari yang pertama. Kita menaikkan pujian berkat anak cucu. Mari kita sama-sama menyanyikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yuk kita sama-sama akan berdiri, aminkan pujian ini. Gitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan sekali lagi begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tenang saat berada. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan, haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, pertolongan-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu. Tinggal saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas, Bapak Pendeta Ferli. Memikat hatiku. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin, amin, amin. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Pagi hari ini kami kembali boleh diingatkan akan begitu besar kasih Tuhan atas hidup kami. Kalau kami boleh melewati tahun yang lalu, ada banyak suka dan duka yang sudah kami lewati. Ada banyak up and down yang kami lewati, bahkan ada banyak hal yang mungkin ada hal-hal yang tidak kami sukai, kami harus lewati dalam tahun yang lalu. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami sudah lewati di tahun yang lalu, kami tetap melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Bahkan Tuhan selalu menolong kami. Karena itu Tuhan, biar pagi hari ini sebelum kami lebih lanjut memasuki tahun yang baru, di hari yang pertama di tahun baru ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biar setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi pegangan hidup kami melangkah dalam tahun yang baru ini. Dan kami tahu tahun yang baru ini Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap menolong kami. Bahkan Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap pelihara hidup kami. Karena kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Roh Kudus tolong sederhanakan setiap bahasa firman-Mu Tuhan. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 lebih dulu. Lalu nanti kita lompat ke ayat 18. Sekali lagi, Yosua pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-6 sampai 9 lebih dulu, lalu kita lompat ke ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata gini. Perhatikan firman Tuhan berkata begini. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Ayat 7, hanya apa saudara? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkannya kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan perintahkan? Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekarang kita lompat ke ayat 18. Ayat 18 berkata begini. Ya. Lihat. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang diperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya, baca sekali lagi sama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kalau saudara baca, dalam pasal yang ke-6, tolong ditunjukin lagi, Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Di ayat yang ke-7, Tuhan juga berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Di ayat yang ke-9, kalau saudara tadi baca, Tuhan juga ngomong, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan di ayat 18 ini, di akhirnya Tuhan juga ngomong apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam satu pasal, Tuhan memerintahkan atau Tuhan memberi pesan kepada Yosua supaya Yosua menguatkan hatinya. Ya. Supaya Tuhan, supaya Yosua menguatkan hatinya.
Bahkan kalau saudara juga baca, lihat dalam Ulangan pasal 3, saya tolong ditunjukin. Ulangan pasal 3 ayat 28, ya. Lihat, Ulangan pasal 3 ayat 28 berkata begini. Ada sedikit masalah. Baik, saya bacakan. Ulangan pasal 3 ayat 28. Ya, firman Tuhan berkata begini. Ini perintah Tuhan juga. Dan berilah perintah kepada Yosua, ayat 28 itu, Ulangan 3. Lihat, apa isi perintahnya? Kuatkanlah dan teguhkan hatinya, sebab dialah yang menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai ke negeri, sampai mereka memiliki negeri yang kau lihat itu. Jadi Tuhan juga pesan kepada Musa, supaya Musa memberitahu kepada Yosua suatu perintah. Tuhan berkata, suruh Yosua menguatkan apa saudara? Hatinya. Dan teguhkan hatinya. Bahkan saya mau tunjukkan lagi, coba lihat sama-sama. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7. Ulangan 31 ayat yang ke-7. Lihat. Ulangan pasal 31 ayat 7, Tuhan berkata begini. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Apa kata Musa kepada Yosua? Baca sama-sama. Apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan terakhir di pasal yang sama, pasal 31 ini, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-23, ayat 23, lihat. Tuhan juga berkata begini, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah. Apa isi perintahnya? Firmannya apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kalau saudara baca Alkitab baik-baik ya, ada 7 kali total, baik yang Tuhan langsung ngomong kepada Yosua ataupun kepada Musa, untuk disampaikan kepada Yosua, ada 7 kali Tuhan ngomong supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kalau sampai Tuhan ngomong sampai 7 kali, itu berarti apa saudara? Penting. Kalau kita ngomong kepada anak-anak kita, sampai diulang-ulang beberapa kali, biasanya itu hal yang penting. Karena itu saya percaya juga bahwa hari ini, yang sering kali kita lupakan satu hal yang penting, yang Tuhan mau ada dalam hidup kita, yaitu kita semua menguatkan dan meneguhkan hati kita. Nah pertanyaannya begini, kenapa sih Tuhan mau kita punya hati yang teguh? Kenapa sih Tuhan mau kita punya hati yang kuat? Karena ternyata begini, saudara tahu ya, sumber dari segala sesuatu itu sebenarnya ada di dalam hati kita. Ya, makanya begini, seberapa mampu kita melewati tahun demi tahun berjalan bersama Tuhan, sebenarnya itu ditentukan oleh kekuatan hatimu. Ya, tentunya dibantu oleh Tuhan yang menguatkan. Tetapi Tuhan juga memberi perintah kepada kita supaya kita sendiri juga menguatkan hati kita. Nah, kenapa Yosua diberi perintah supaya dia menguatkan hatinya? Karena kalau saudara tadi baca berulang-ulang, nah saya ambil satu ayat aja dari apa yang kita baca berulang-ulang, apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Yang pertama begini, kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama di ayat yang ketiga. Atau ayat yang kedua, dalam Yosua pasal 1 tadi, ayat 2. Lihat ayat yang kedua berkata begini. Ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Perhatikan apa yang Tuhan suruh kepada Yosua. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi kalau saudara tahu, Musa hanya berhenti dan sampai dia cuma ada di gunung, lalu dia lihat sungai Yordan, lalu kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Lalu kemudian ayat yang ketiga, Tuhan berkata begini, setiap tempat yang akan diinjak, saya ulangi kalimat ini karena ini penting. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, baca sama-sama. Kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada
Musa. Jadi Tuhan berkata, setiap langkah tapak kakimu, itu tanahnya akan aku berikan kepadamu. Bahkan kalau saudara lihat ayat yang ke-6, ayat 6 lihat. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin dan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi kalau saudara baca konteksnya, kenapa sih Tuhan bolak-balik bilang kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena begini, Yosua disuruh Tuhan memimpin untuk menguasai tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan sebelumnya. Dan yang paling menarik bagi saya ketika Tuhan berkata begini, setiap apa yang engkau injak, setiap langkahmu, tadi di ayat yang berapa itu? Ayat yang ketiga ya. Dia berkata begini, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ayat yang ketiga, dikatakan Tuhan, diberikan kepadamu. Jadi kalau saya tanya kepada Anda, berapa besar daerah yang akan Tuhan berikan kepada Yosua dan orang Israel? Berapa besar? Ya tergantung dari berapa tapak kakinya. Tergantung dari berapa langkah dia melangkah maju. Tergantung dari dia melangkah seberapa besar dia melangkah, seberapa maju dia, maka sedemikian juga itu yang Tuhan berikan kepadanya. Dan ini menjadi menarik karena begini, saudara. Tahu nggak? Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Bisa bilang amin. Tetapi, dengar baik, apa yang kita terima sebenarnya tergantung dari langkah kakimu. Kalau saudara tahu, di tengah jalan itu, Alkitab berkata, generasi pertama yang keluar dari Mesir, itu adalah orang yang juga terima janji yang sama. Janji tentang tanah perjanjian. Tapi tidak ada satupun dari antara mereka yang bisa masuk menerima tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena ketika Tuhan suruh mereka melangkah maju, Alkitab berkata mereka mundur dan mereka pengen pulang kembali ke Mesir. Jadi itulah sebabnya mereka tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena mereka disuruh maju, mereka malah pengen pulang kembali ke Mesir. Makanya perintah ini kepada Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, setiap langkah kakimu maju ke depan, itu tanah akan kuberikan kepadamu. Setiap engkau melangkah maju, berkat itu akan kuberikan kepadamu. Sesuai dengan imanmu engkau melangkah maju, maka itu yang akan Tuhan berikan kepadamu. Lalu apa hubungannya dengan kekuatan hati? Saya mau beritahu, dengar baik. Seringkali, dengar ya, yang membuat orang tidak melangkah maju, bahkan pengen kembali ke Mesir, itu karena hatinya tidak kuat. Kalau saudara lihat dalam pelayanan, orang-orang yang mundur dalam pelayanan, itu bukan orang yang tidak punya kemampuan melayani. Biasanya orang-orang yang mundur dalam pelayanan adalah orang-orang yang hatinya nggak kuat. Bisa bilang amin? Kenapa? Karena setan juga ngerti itu. Makanya begini, setiap kali kita mau melangkah maju, selalu yang diserang lebih dulu itu hati kita. Selalu yang diserang lebih dulu hati kita. Makanya begini, ya. Ini awal tahun. Awal tahun itu kalau saudara baca dalam Alkitab, itu adalah awal di mana orang membuat keputusan, orang membuat banyak rencana, orang membuat banyak resolusi untuk hidupnya maupun untuk pekerjaan dan pelayanannya. Dan kebanyakan orang membuat keputusan sebenarnya ditentukan oleh hatinya. Saya punya teman, saudara, ya, jemaat yang saya layani. Saudara tahu, dia kerja di sebuah perusahaan. Menurut saya kerjanya enak. Dia cuma disuruh
mengawasi sesuatu kerjaan karena dia menjadi orang kepercayaan bosnya. Kerjanya nggak berat, cuma duduk ngawasi. Dan menurut saya gajinya juga lumayan. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik ketika suatu saat saya tanya dia, loh kok nggak kerja? Iya. Lalu dia mulai curhat kepada saya, aduh saya nggak tahan di situ, bos saya begini. Lalu dia mulai cerita tentang sakit hatinya kepada bosnya. Dan saya berpikir begini, orang loh rela, hari ini dia nganggur. Hari ini dia nganggur, sudah 2 tahun dia nganggur. 2 tahun dia nganggur, orang rela ninggalin segala sesuatu yang baik sekalipun, yang penting sekalipun, yang luar biasa sekalipun, orang itu rela tinggalkan. Kalau sudah yang disentuh apa saudara? Hatinya. Itu selalu begitu. Makanya ketika Tuhan bilang kepada Yosua, kamu melangkah, setiap langkahmu maju akan aku berikan kepadamu. Tapi yang membuat engkau bisa tetap melangkah maju, Alkitab berkata yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ketika engkau melangkah maju, akan ada banyak tantangan-tantangan. Dan tujuan dari tantangan itu adalah menyerang hatimu. Dan kalau hatimu sudah diserang, tidak perlu orang lain suruh engkau berhenti. Engkau berhenti sendiri. Kalau hatimu sudah diserang, tidak perlu engkau bermalas, orang suruh engkau malas. Engkau akan jadi malas. Kalau hatimu sudah diserang, tidak perlu orang suruh engkau supaya berhenti. Engkau akan berhenti sendiri. Makanya awal tahun ini Tuhan ingatkan kepada kita. Perjalanan kita ini ke depan tahun 2023 masih panjang. Ini hari pertama. Tapi sebelum kita melangkah maju lagi hari ini kita mau berkata, Tuhan kuatkan hatiku, teguhkan hatiku. Aku tahu segala sesuatunya tidak akan pernah mudah ke depan. Tapi hari ini aku percaya dan aku tahu hari ini bahwa semuanya tantangan-tantangan itu menyerang hatiku. Dan kalau hatimu sudah yang kena, wah, sudah. Habis semuanya. Ya kan? Banyak orang ninggalin pelayanan karena hatinya udah kena. Banyak orang ninggalin pekerjaan karena hatinya sudah kena. Banyak orang bahkan ninggalin rumah tangganya. Sudah tidak mau lagi ngumpul, tidak mau lagi bersama-sama. Hanya karena apa? Hatinya sudah kena lebih dulu. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Dengar baik. Musa itu Alkitab bilang orang paling sabar. Di dunia ini tidak ada sesabar Musa. Tapi suatu hari Musa juga bisa ngamuk. Ya, Alkitab berkata, dia disuruh berkata kepada batu, lalu dia marah, dia pukul batu itu. Saya mau beritahu, tidak ada orang yang kebal dengan hatinya. Kecuali kita semua sama-sama menjaga hati kita. Dan dengarkan, tugas untuk menjaga hati itu, kita sendiri yang disuruh jaga, bukan orang lain. Anda tidak bisa berharap, Bu, suamimu menjaga hatimu. Gak bisa. Karena istrimu tidak pernah disuruh oleh Tuhan, jagalah hati suamimu. Gak pernah. Bu, engkau tidak pernah berharap supaya suamimu yang jaga hatimu. Karena tidak pernah ada ayat dalam Alkitab, hai bapak-bapak, jagalah hati suamimu, istrimu. Gak ada. Gak ada ditulis dalam Alkitab, hai bapak-bapak, jagalah hati istrimu. Gak ada. Dengarkan para jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Anda sendiri yang harus jaga hatimu. Tidak pernah ada ditulis dalam Alkitab bahwa pelayan Tuhan yang lain harus menjaga hatimu. Bahkan tidak pernah ditulis dalam Alkitab bahwa gembala harus jaga hatimu. Tidak, Anda sendiri yang harus jaga hatimu. Dengarkan baik-baik, engkau tidak bisa berharap saudaramu menjaga hatimu. Karena tidak pernah ada ayat yang berkata, hai para saudara-saudara, jagalah hati saudaramu. Gak ada. Alkitab cuma bilang, jagalah hatimu sendiri dengan penuh kewaspadaan. Karena engkau maju atau mundur, engkau berhenti atau tidak, itu banyak ditentukan oleh hatimu. Makanya penting sekali hari ini sebelum kita masuk di tahun yang baru.
Hari ini engkau berkata, aku harus hatiku kuat. Engkau masuk dalam dunia pekerjaan, engkau berkata hatiku harus kuat. Engkau masuk dalam dunia pelayanan, engkau berkata hatiku harus kuat. Saya bisa dengar kata amin? Bahkan kita menikah sekalipun, kita juga berkata hatiku harus kuat. Karena setiap kali apapun kita melangkah maju, tantangannya selalu ada. Dan tanpa kita sadari, banyak orang berhenti melangkah karena hatinya yang lebih dulu diserang. Karena itu hari ini bagian yang pertama. Kenapa Tuhan berkata, jaga hatimu. Karena Tuhan tahu betul, kita harus melangkah maju. Dan setiap kita maju, ada tantangannya. Bisa bilang amin? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjaga hati kita? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga hati kita dalam sepanjang tahun ini? Kalau saudara baca, lihat ya, dalam ayat yang kelima, ayat 5 Tuhan berkata begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang akan bisa bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya. Kebanyakan orang, aku nggak tahan menghadapi dia. Aku nggak tahan hadapi orang itu. Aku nggak tahan hadapi istri saya, Pak. Aku nggak tahan hadapi suami saya. Aku nggak tahan hadapi ini. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, tidak ada orang yang akan dapat bertahan terhadap engkau. Artinya begini, engkau tidak mungkin mundur karena orang lain. Bisa bilang amin? Kenapa? Tuhan berkata begini, sebab seperti aku menyertai Musa, demikianlah, apa saudara? Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan apa? Tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Tuhan bilang di ayat 6, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita? Dengar baik-baik ya. Ini yang seringkali kita lupakan bahwa kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau ada orang berkata aku sudah tidak kuat, sebenarnya itu karena engkau lupa bahwa ada Tuhan yang tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa saudara? Karena jujur secara manusia sebenarnya tidak ada orang yang bisa kuat menghadapi banyak tantangan ke depan. Saya bisa dengar kata amin. Tidak ada yang kuat. Jangankan kita berkata kita tantangan dengan orang lain. Tantangan dengan orang di dalam kita sendiri kadang-kadang kita nggak kuat kok. Ya. Jangankan dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan pun kadang-kadang kita tidak kuat. Kalau kita merasa tidak kuat, itu sebenarnya karena kita lupa. Tuhan menyertai engkau. Dan Tuhan bilang begini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Kalau dalam bahasa kita itu, Tuhan tidak pernah, jarno gak pernah. Alkitab berkata, dia menyertai kita. Karena itu dalam banyak keadaan kehidupan kita ini, saudara, saya mau beritahu kepada saudara, ya, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan engkau. Saya bisa dengar kata amin. Kadang kita hadapi masalah, kita berkata, aduh Tuhan gimana ini, aduh gimana ini. Kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau saudara tahu peristiwa Natal, itu yang paling fenomenal menurut saya peristiwa Natal, itu bukan mengenai Yesus lahir ke dunia ini. Tapi menurut saya hal yang paling fenomenal tentang Natal adalah Alkitab bilang begini, dia Tuhan diberi nama, Yesus itu diberi nama Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan menyertai kita. Wow. Dan itulah sebabnya semenjak Yesus lahir, dia mati, disalibkan lalu bangkit, dia kirim Roh Kudus. Artinya begini,
kita tidak pernah jalan sendiri. Ada Parakletos, ada Roh Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita hadapi ke depan, ada Roh Tuhan yang menyertai kita. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, coba lihat dulu sama-sama dengan saya, ya. Kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 20, lihat Ulangan pasal 20, lihat ayat yang pertama. Lihat Ulangan pasal 20 ayat yang pertama. Mulai, firman Tuhan berkata begini. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih apa saudara? Lebih banyak daripadamu. Loh Tuhan bilang kalau kau keluar perang, kalau kau lihat musuhmu lebih kuat, lebih banyak daripadamu, apa yang engkau harus lakukan? Tuhan bilang berkata begini, maka janganlah engkau takut kepadanya. Tuhan bilang jangan takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Baca sama-sama dengan keras. Menyertai engkau. Jadi alasan kita tidak takut bukan karena persoalan kita kecil, bukan karena tantangannya kecil, tapi Tuhan bilang sekalipun tantanganmu lebih besar, musuhmu lebih besar, masalahmu lebih besar, bahkan musuhmu lebih kuat, Tuhan bilang jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Nah lihat ayat yang kedua. Ayat 2 Tuhan berkata begini. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepadanya, kepada mereka. Ayat 3. Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Tuhan bilang sama-sama, baca sama-sama. Apa yang Tuhan bilang? Janganlah lemah hatimu. Hatimu harus kuat. Lalu Tuhan juga bilang apa? Janganlah takut. Yang ketiga Tuhan bilang apa? Janganlah gentar. Yang keempat Tuhan bilang, dan janganlah gemetar karena mereka. Kenapa Tuhan bilang jangan takut, jangan lemah hatimu, jangan lemah hatimu, jangan lemah hatimu. Ayat 4 Tuhan berkata begini. Sebab, sama-sama bilang dengan saya, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud, tujuannya apa? Memberikan kemenangan kepadamu. Sampai 2 kali Tuhan bilang begini, jangan lemah hatimu, karena Tuhan 2 kali ngomong, aku menyertai engkau. Berapa banyak yang percaya tahun ini Tuhan yang sama yang sudah menyertai kita di tahun 2022. Tuhan yang sama juga menyertai kita sampai hari ini. Bahkan melewati tahun ini. Karena itu, bagaimana caranya supaya Anda bisa tetap kuat hatimu? Tuhan bilang, ingat selalu engkau tidak sendiri. Kemarin itu saudara, saya ada pelayanan dan waktu saya mau keluar dari rumah, istri saya dapat telepon dari seseorang. Seorang ibu juga, ya, ibu muda. Telepon ke istri saya di jalan. Saya cuma dengar sepintas. Ibu itu nangis-nangis ke istri saya. Nangis, saya cuma dengar suaranya nangis. Lewat telepon, istri saya lagi bicara dengan dia. Dia bilang begini, sambil nangis. Dia panggil istri saya dengan namanya langsung karena mereka berteman. Jen, aku merasa sendiri. Jen, aku merasa ditinggalkan. Jen, aku merasa aku sudah gak mampu lagi menghadapi hidup ini. Saudara tahu kenapa? Saya baru tahu belakangan istri saya cerita bahwa dia diancam diceraikan oleh suaminya. Ya. Dan yang paling luar biasa lagi, suaminya pendeta. Haleluya. Suaminya pendeta ngancam istrinya,
mau diceraikan. Dan istrinya itu bisa telepon istri saya karena suaminya itu pergi dengan anak-anaknya. Dan besoknya baru saya tahu bahwa dari pagi mereka keluar, suaminya tinggalkan dia sendiri di rumah sampai jam 12 malam baru pulang ke rumah. Dia merasa sendiri, aduh saya sendiri, saya nggak tahu saya mau ngapain lagi ini. Suami saya sudah ngancam saya, mau ceraikan saya. Suami saya udah berkata, bahkan bahkan dia bilang, dia udah lapor ke sinodenya. Supaya sinodenya tolong bantu menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak ada respon dari sinodenya. Ya. Dia udah ngomong ke beberapa teman-temannya, teman-teman hamba Tuhan yang lain untuk bantu, yang kenal baik dengan suaminya. Tapi nggak ada satupun yang merespon dengan baik. Mereka cuma dengar lalu tidak ada respon apa-apa. Bahkan ada dia berkata, ada teman yang ditelepon, dia menolak menjawab telepon saya. Lalu dia ngomong ke istri saya rasa sendiri. Saya kode ke istri saya karena saya lagi nyetir waktu itu, saya bilang, ajak dia doa. Istri saya doain dia. Tahukah saudara, sometimes dalam hidup ini, ada masa-masa kita merasa sendiri. Ada orang tua itu merasa sendiri karena ada anak-anak, tapi anak-anak gak peduli. Ya kan? Ada anak-anak juga merasa sendiri karena dia melihat orang tua gak peduli. Ya kan? Ada orang-orang merasa sendiri karena mereka merasa kita loh hadapi masalah kita sendiri. Gak ada yang bantu sendiri, gak ada yang tolong sendiri, semuanya sendiri. Kadang kita lupa bahwa kita tidak pernah sendiri. Saya bisa dengar kata amin. Saya bisa dengar kata amin. Kita tidak pernah sendiri. Justru pada masa-masa sulit sekalipun, pada masa-masa engkau ditinggalkan, pada masa-masa engkau merasa tidak ada yang mau bantu, pada masa-masa engkau merasa, Tuhan kok kayak gini, justru disitulah engkau harus sadar betul bahwa hari ini engkau sedang jalan dengan Tuhan. Kesendirian kita harusnya membuat kita sadar bahwa kita sedang jalan dengan Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Kesendirian kita harusnya membuat kita sadar bahwa kita jalan dengan Tuhan. Itu harusnya membuat kita sadar bahwa meskipun manusia meninggalkan kita, bahwa meskipun orang-orang terdekat kita meninggalkan kita, meskipun ada orang-orang yang kita berharap mereka bisa bantu kita, tapi mereka tidak menolong kita, dengarkan baik, Tuhan tetap ada menyertai engkau. Dan Tuhan bilang, Tuhan yang akan berperang ganti engkau untuk memberikan kemenangan kepada kita. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu tahun ini, dengarkan baik. Setiap kali kita dalam keadaan susah, kita lalu berkata, Tuhan, aku tahu aku tidak sendiri. Ketika kita hadapi masalah, kita mulai berkata, Tuhan aku tahu, aku tidak sendiri. Ketika engkau mengalami masalah, engkau berkata, Tuhan aku tahu, aku tidak sendiri. Bisa bilang amin. Aku tidak sendiri. Saudara ingat ya, Nabi Elia pernah berkata begini kepada Tuhan ketika dia frustasi. Ya, dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, hanya aku sendiri, semua orang murtad kepadamu, hanya aku sendiri. Hanya aku sendiri yang melayani, hanya aku sendiri. Ya kan, ketika dia frustasi minta mati kepada Tuhan karena dia merasa feeling lonely, ya. Merasa sendiri. Tapi Tuhan berkata begini, kau tidak sendiri. Aku masih menyisakan orang-orang Israel yang tulus, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Tahukah saudara, setiap kita ini Tuhan tempatkan ada orang-orang yang luar biasa di dekat kita. Karena itu, kalau engkau merasa sendiri ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak tepat, maka engkau berkata, masih banyak orang lain yang Tuhan akan kirim menemani langkah hidupku dalam sepanjang tahun ini. Karena itu saya percaya hari ini, orang yang kuat hatinya adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan
menyertai hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan hati kita? Kalau saudara baca ya di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, lihat. Tuhan berkata begini, hanya kuatkanlah hatimu dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ayat 8, lihat ayat 8. Janganlah apa? Tuhan bilang begini, janganlah engkau lupa. Kenapa Tuhan bilang jangan lupa? Karena biasanya kita sering lupa. Apa yang Tuhan ingatkan supaya tidak lupa? Tuhan bilang begini, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan ini. Ya. Tetapi apa saudara? Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 2 kali Tuhan bilang engkau akan berhasil dan beruntung. Tapi Tuhan awali dengan kata begini, jangan lupa. Coba lihat kanan kirimu bilang begini, jangan lupa. Ojo lali. Bisa bilang amin? Jangan lupa. Apa yang Tuhan bilang jangan lupa? Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Kita ini, dengarkan, pada waktu kita kepepet, yang kita perkatakan seringkali kita lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Kebanyakan kita memperkatakan hal-hal yang lain. Pada waktu kita jengkel, pada waktu kita marah, bukan firman Tuhan yang keluar. Betul nggak? Yang keluar semua emosi kita tumpahkan keluar. Tapi Tuhan bilang begini pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Gimana caranya hatimu itu kuat? Pada waktu hatimu diserang, Tuhan bilang, jangan lupa ini. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Banyak orang suka dengar firman Tuhan, tapi tidak banyak orang mau memperkatakan firman Tuhan, khususnya ketika mereka sedang mengalami masalah. Ya. Karena itu, ya Tuhan berkata gini, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Sekali lagi, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Pada waktu kita takut, seringkali kita tidak memperkatakan firman Tuhan, tapi justru kita memperkatakan persoalan kita, ketakutan kita, lebih banyak kita perkatakan. Hari ini dengarkan baik ya. Berapa banyak orang yang mau hidup dalam tahun 2023 ini berhasil dan beruntung? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bisa bilang amin? Tuhan bilang begini, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Maka tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan bagi kita. Tidak peduli Anda berkata, Pak, kata orang CEO saya hari ini nggak bagus Pak di tahun ini. Keberuntungan saya Pak. Tidak peduli CEO-mu CEO apa. Tidak peduli engkau lahir tahun berapa, apakah ini jeong atau tidak. Tapi Tuhan bilang begini, ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena kalau saudara tahu ya, firman Tuhan itu selalu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya Tuhan bilang juga begini, firman itu ada dekat di mulutmu. Firman iman. Jadi orang beriman itu bukan hanya di hati, tapi iman juga ada di mulutmu. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Saya sampaikan 3 hal ini. Kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan tahu yang selalu setan serang dalam hidupmu, itu hatimu. Kalau hatimu udah dikena, hatimu udah diserang, kebanyakan orang akan mundur teratur dengan sendirinya. Tidak perlu disuruh, tidak perlu dikompori. Kalau hatinya sudah kena, dia mundur sendiri. Padahal Tuhan bilang kepada Yosua, setiap tanah yang engkau injak,
Ya. Setiap tanah yang engkau melangkah maju akan aku berikan kepadamu. Dan yang kedua hari ini, bagaimana cara supaya kita jaga hati kita? Tuhan berkata, tetaplah selalu yakin bahwa engkau tidak pernah sendiri. Tuhan menolong engkau, Tuhan menyertai engkau. Saudara tahu, kadang-kadang kita dibantu malah ngerewoi, betul nggak? Betul nggak? Dulu saya masih ingat waktu anak saya masih kecil, waktu saya cuci mobil, dia juga mau ikut bantu-bantu nyuci mobil. Ya, saya bilang wes, nggak usah, karena kadang dia bukannya pengen bantu, pengen bermain-main. Ada orang di sekitar kita itu bukan bantu, pengen main-main, pengen enjoy di situ. Kadang-kadang kita berkata ya sudah nggak usah dibantu. Ya. Tapi dengarkan baik ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Dan yang ketiga terakhir, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Katakan hari ini tahun 2023 seperti firman-Mu berkata Tuhan, aku akan berhasil dan beruntung di tahun ini. Pak, para ahli berkata tahun ini akan jadi tahun yang gelap. Itu kata para ahli, tapi kata Tuhan berbeda. Saya bisa dengar kata amin? Kata Tuhan berbeda. Loh, kata ahli Pak akan jadi sulit di mana-mana. Bahkan Presiden Jokowi sudah beredar di mana-mana, TikToknya berkata dunia akan gelap, 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 gelap. Hati-hati, karena Tuhan berkata, jadilah seperti yang kau percayai. Kalau engkau percaya duniamu gelap, maka akan jadi gelap. Tapi kalau engkau berkata, aku percaya di masa kegelapan sekalipun, Tuhan bisa buat tingkap-tingkap langit untuk memberkati hidupku. Tuhan bisa buat jalan untuk hidupku. Bahkan Tuhan bisa buat mujizat dalam hidupku. Amin. Tutup Alkitab saudara. Mari kita mau berdoa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Lagi dari awal katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Angkat tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi katakan, hidupku, hidupku menggenapi. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Ya, tanda para perjamuan kudus, pelayan perjamuan kudus, saya minta ke depan. Kau bersamaku di dalam. Para pelayan perjamuan kudus, kami undang bebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Para hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau ada di dalam kami, dan kami ada dalam tangan Tuhan. Karena itu kami mau percaya hari ini Tuhan, kami akan masuk tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Lewat perjamuan kudus, lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami percaya, kami diingatkan kembali bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami.
Bahkan kelahiranmu disebut dengan nama Immanuel, yang artinya Tuhan bersama dengan kami, Tuhan beserta dengan kami. Karena itu lewat perjamuan kudus hari ini kami diingatkan kembali, apapun tantangan yang akan kami hadapi ke depan. Bahkan hari ini pun ketika kami mengalami tantangan, kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu kuduskan kami semua, layakkan kami semua Tuhan. Biarkan hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ada kekuatan baru, semangat baru. Hati kami dipulihkan. Ada beberapa banyak luka di waktu yang lalu. Hari ini dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan tahun 2023 kami tidak akan pernah mundur. Kami akan jalan maju bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, setiap tanah yang kami injak akan Tuhan berikan kepada kami. Karena itu dengan iman kami hari ini kami melangkah maju Tuhan. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua Tuhan. Biar apa yang kami lakukan ini tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus, sama-sama katakan amin. Hidupku, silakan duduk kembali. Di firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Kalau Anda belum dilayani, boleh mengangkat tangan supaya Anda dilayani. Kalau semua sudah dilayani, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Sekali lagi kami mau berkata, Tuhan ada dalam kami dan kami ada dalam Tuhan. Dan lewat tubuh dan darah-Mu ini meneguhkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan jemaat dengarkan firman Tuhan dan amenkan dengan iman-Mu kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekarang angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Dia melepaskan kita dari semua kutuk nenek moyang, kutuk ikatan perjanjian apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, kami tidak hidup lagi di bawah kutuk, tapi kami hidup di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Itulah sebabnya tahun ini juga kami mau berkata, tahun ini menjadi tahun berkat bagi hidup kami. Tahun ini menjadi tahun keberhasilan bagi kami, karena kami percaya oleh darah Yesus, kami layakkan menerima kasih karunia Tuhan.
Jemaat, dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukan kacauan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu, sama-sama berdoa. Ambil waktu beberapa menit ini berdoa. Ini awal tahun, Alkitab berkata awal di mana tahun raja-raja keluar berperang. Dan setiap kemenangan raja-raja akan membawa jarahan besar. Hari ini berdoa untuk keluargamu. Berdoa untuk usaha pekerjaanmu. Berdoa buat gereja ini. Bahkan engkau juga teringat untuk anak-anakmu, engkau berdoa untuk anak-anakmu. Biar dalam tahun ini juga ada meterai darah, ada perlindungan Tuhan atas hidup kita. Berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa. Ya, Tuhan dengar doamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun yang akan mundur di dalam tahun ini. Tapi semua kami melangkah maju, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tanah yang kami injak dalam nama Tuhan Yesus, setiap perjalanan langkah maju kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga kami, Tuhan memberkati anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, kami tahu tangan Tuhan yang kuat menjaga, menolong, menopang, melindungi kami. Sehingga tidak ada orang jahat, kuasa jahat mampu menyentuh kami. Karena ada darah Yesus mengelubungi hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa secara khusus buat Ibu Gembala. Di tahun ini Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur Tuhan. Bersama dengan anak-anak, menantu, cucu. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Dan juga bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan juga jaga, Tuhan lindungi. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, tidak ada satu orang pun yang akan mundur. Tapi mereka semua melangkah maju bersama dengan Tuhan. Karena itu ingatkan kami kembali Tuhan, ketika hati kami mulai diserang. Ketika kami mulai terusik hati kami, ingatkan kami kembali firman Tuhan di awal tahun ini Tuhan. Kami harus menguatkan hati kami Tuhan. Kami harus meneguhkan hati kami Tuhan. Sehingga tidak ada satu apapun dari panah api si jahat yang bisa membuat kami mundur Tuhan. Sekali kami taruh hidup kami di atas mezbah Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan, kami tidak akan menariknya kembali Tuhan. Sekali kami taruh hidup kami Tuhan, apapun boleh terjadi, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami.
Bahkan di saat-saat kami merasa sendiri sekalipun, kami tahu kami tidak sendiri. Di saat kami merasa pun tidak ada orang lain di sekitar kami. Tidak ada orang yang mau mengerti. Tidak ada orang mau mengerti pelayanan. Tidak ada orang mau mengerti tentang beban yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kami tahu Tuhan ada di sana memberikan kekuatan kepada kami. Kami tahu Tuhan ada di sana menopang kami. Kami tahu Tuhan ada di sana menolong kami. Karena itu hamba berdoa buat gereja Logos di tempat ini Tuhan. Di tahun ini juga Tuhan berikan tuaian jiwa-jiwa Bapa, sehingga tempat ini, tempat yang indah ini Tuhan, Tuhan tambahkan dan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan di tempat ini mereka bertumbuh bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan tahun ini menjadi tahun berkat bagi kami. Tahun keberhasilan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya disertai Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Atas nama Gembala dan sidang jemaat tempat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Ferdi Lahai untuk pelayanannya ke tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati beliau dengan lebih hari lebih indah. Kita akan mempersiapkan persembahan yang akan dijalankan satu kali. Menaikkan pujian hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama balik berdiri di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, itu tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Pertolongan-Mu. Saya undang Bapak Pendeta Hendrata untuk memimpin dalam doa berkat dan doa penutup. Bapak Pendeta Hendrata untuk doa berkat dan doa penutup. Memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah
haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang indah di hari yang perdana di dalam tahun 23 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perpanjangan umur yang Tuhan berikan untuk kami semuanya. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Syukur, terima kasih Tuhan atas perpanjangan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menghirup udara yang segar Tuhan di tanggal 1 Januari 23. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk menjalani proses kehidupan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Dengan tetap teguh dan kuat berdasarkan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan terus memperkatakan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Supaya perjalanan kehidupan kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi beruntung dan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus memperoleh hati yang bijaksana. Untuk terus bersyukur. Untuk setiap proses yang akan kami jalani dalam tahun 23 ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati senantiasa negara dan bangsa kami Tuhan. Berkati aparatur negara kami Tuhan. Berkati negara kami Tuhan. Agar tetap negara kesatuan, negara Republik Indonesia tetap utuh Tuhan. Berkati setiap acara ibadah dimanapun Tuhan. Khususnya di GPT Logos. Setiap minggu pukul 9 Tuhan. Pimpin dan bimbing acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Teristimewa Gembala Sidang kami Ibu Yusuf. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Tambahkan terus iman dan Roh Kudus Tuhan. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami. Untuk terus beribadah kepadamu. Untuk terus membawa kami ke padang rumput yang hijau dan air yang jernih. Terima kasih Tuhan. Berkati kota Surabaya dan sekitarnya. Agar dalam keadaan selalu kondusif. Sehingga kami dapat bebas untuk beribadah kepadamu. Dan bentar kami akan pulang Tuhan. Ratakan jalan yang kami lalui. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan. Kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama kami. Berkati acara ibadah ini Tuhan mulai dari awal sampai selesainya. Berkati worship, pemusik, pembicara, dan seluruh sidang jemaat-Mu. Beserta hamba-hamba Tuhan yang terlibat di pelayanan dalam tempat ini Tuhan. Pimpin dan bimbing kami Tuhan untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 22 telah kita lewati. Apapun yang terjadi di dalam tahun 22, mari itu kita jadikan sebuah kenangan. Mari kita jadikan sebuah pelajaran. Untuk kita bisa melangkah tahun 23 ini menjadi lebih baik lagi. Lebih kuat, lebih teguh. Dan terus memperkatakan kebenaran firman-Mu. Dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.